Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Fahri Mubarak, mahasiswa program studi Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga tahun 2019. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai apa yang saya pelajari beberapa minggu terakhir, yaitu pemrograman web menggunakan desain pattern model view controller atau biasa disebut dengan MVC, dan juga implementasi JavaScript di dalamnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa yang telah saya pelajari tentang model view controller. Sumber belajar saya adalah Web Programming Unpas dan dosennya adalah Pak Sandika Galih. Di sini tuh ada playlist tentang membuat aplikasi MVC dengan PHP dan udah sangat lengkap. Nah, apa itu model view controller? Model view controller itu singkatnya adalah sebuah desain pattern atau arsitektural desain untuk software, di mana fungsinya itu untuk mempermudah maintenance suatu code dan membuat kodenya itu lebih rapih karena menerapkan OOP dengan sangat baik. Nah, apa itu model view dan controllernya? Modelnya itu adalah representasi pengetahuan yang mengelola data dan logika bisnis. Kemudian controllernya itu berfungsi untuk perantara model dan view dan menangani pemrosesan pada aplikasi dan menangani aksi dari user. Kemudian view itu apa yang dilihat dari user, representasi visual dari website kita, dan yang ditampilkan di halaman yang bisa dilihat oleh manusia, dan interaksinya juga utamanya di view. Kemudian bentuknya sendiri itu yang saya buat ya kurang lebih seperti ini. Dari index.php itu melakukan routing, kemudian di controller akan mengelola modelsnya, kemudian dioper lagi ke view dan ditampilkan oleh index.php. Adapun website yang saya buat itu masih sederhana seperti ini dan belum mengimplementasikan SQL dari database perusahaan alumni secara keseluruhan, tapi ini masih dalam tahap pengembangan berhubung tugasnya deadline-nya besok, jadi saya kumpulkannya hari ini dalam bentuk seadanya saja. Tapi mungkin beberapa minggu ke depan bakal lebih baik lagi kalau misalkan waktunya bisa diperpanjang. Nah, kemudian di bagian home itu ada seperti ini, halo home index.php. Ini itu sumbernya dari controller, dan kita juga bisa taruh parameter di URL-nya, misalkan Fahri, selamat datang Fahri. Terus kita juga bisa nambah usia di sini. Usia admin 20. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita hapus ini, dia bakal tetap ke home sebagai default view-nya, default view dari website kita. Kemudian ini about dan ini data alumni. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang model view controllernya. Intinya bisa dilihat kodenya, ini adalah alumni model, ini adalah controllernya, dan view-nya itu bisa dilihat ini adalah header, index, dan footer. Ya, ini controller. Terus karena ini adalah tugas tentang JavaScript, saya hanya akan menjelaskan tentang JavaScript yang telah saya pelajari dan implementasinya di PHP. Dalam tugas saya ini PHP dengan desain pattern MVC. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada tabel alumni dan saya memakai Bootstrap Models untuk menampilkan data alumninya. Misalkan saya pencet Andi Muhammad Fahri Mubarak. Nah, di sini tuh data alumninya Andi Muhammad Fahri Mubarak. Dan ini details dari alumninya. Terus, bagaimana konsep ini bekerja dan bagaimana JavaScript mengambil peran dalam website ini. Bisa dilihat di sini ada script.js yang telah saya letakkan di footer. Ini dia script.js. Kemudian di index.php-nya itu saya memanfaatkan modal. Untuk menampilkan details alumninya. Nah,
Yang dilihat oleh Script.js-nya itu yang pertama show details alumni, klik. Nah, kalau misalkan show details alumni-nya diklik, maka dia akan menjalankan function. Nah, dari mana dia mengambil show details alumni ini di script PHP-nya? Kita bisa lihat di sini ada button, button, button dalam bentuk badge primary yang ada show details alumni. Dan ini itu merujuk ke sini. Kalau misalkan kita inspect, bisa kita lihat di sini itu ada badge primary show details alumni. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke Script.js-nya. Saya juga memanfaatkan Ajax untuk mengelola data dari database-nya dan transaksinya dengan modelnya, transaksi data dengan model. Nah, di sini tuh yang diambil dari show details alumni itu need data name. Nah, data name ini didapat dari mana? Itu dia didapat dari indeksnya juga yang ini, data name alumni name. Nah, jadi kalau misalkan button details ini dipencet, dia akan mengambil nilai name dan meletakkannya dalam variabel name. Kemudian akan dikelola dalam Ajax-nya. Nah, Ajax-nya ini kemudian mengambil function get details dari model dari controller yang udah kita buat ini. Kemudian dia akan mengambil model alumni model dan memanggil function get alumni by ID yang telah kita buat di alumni model yang ini. Get alumni by ID atau sebenarnya ini by name karena name-nya itu ID. Terus di sini kita coba query-nya ini lebih sederhana karena kita sudah pakai kita zoom dulu ya. Kita sudah pakai database helper di sini. Jadi kita buat core database di sini. Jadi kayak kita pakai konsep OOP untuk untuk memperbagus kode kita, dan ini adalah salah satu metode OOP yaitu encapsulation kalau nggak salah. Kemudian kita lakukan query-nya di sini, select all from table ini dari tabel alumni yang ini, di mana where name sama dengan name. Nah, jadi si Ajax-nya ini memanggil metode getDetails, kemudian mengoper data name, kemudian melakukan metode post dan mengembalikan data type JSON. Nah, kemudian kalau misalkan Ajax-nya sukses, dia akan menjalankan function untuk mengambil data yang ada pada tabel alumni. Nah, kemudian data tersebut, data yang telah didapatkan ini, kemudian ditaruh di script HTML sesuai dengan ID atau name yang telah kita letakkan di index.php-nya, di HTML-nya. Nah, di sini saya telah menerapkan ID di masing-masing row untuk ditampilkan ke dalam web kita, ke view-nya. Ini gender, ini born place, ini born date. Sesuai dengan yang ada di sini. Di indeks PHP-nya ini harus sama buat ditaruh, ditimpa istilahnya, ditimpa. Jadi nanti nol ini ditimpa sesuai dengan data yang telah kita dapatkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita cek details di sini, kemudian kita lihat konsol, nah kita mendapatkan data dari database yang telah kita ambil menggunakan Ajax. Ini tuh keluar di konsol log-nya karena kita print-nya lewat sini, konsol log data. Nah, jadi data details-nya itu bisa lebih dinamis. Nah, kenapa kita melakukan hal ini? Tentunya supaya ketika kita ingin meload data details dari seorang alumni, kita tidak perlu lagi untuk membuka halaman baru. Jadi, kita bisa mempersingkat waktu
meload data dari website kita. Biasanya kan kalau misalkan kita pencet details ini kita akan menuju ke halaman baru. Contohnya kayak bisa bisa aja di sini apa URL-nya public details kayak gitu. Tapi kan itu cukup memakan waktu karena harus meload halaman baru. Tapi dengan JavaScript ini kita bisa mempersingkat waktunya dengan hanya meload sebagian, meload data sebagian dari website kita. Nah, ketika kita pencet details, maka langsung muncul data yang dinamis sesuai dengan data alumni yang ingin kita lihat detailsnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya share dari apa yang saya pelajari 1 minggu terakhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.